Ini ada contoh sak ya untuk GE 100. Nah, hijau untuk plester. Kurang lebih 1 cm. 1 cm, warnanya agak abu-abu ya. Abu-abu. Abu-abu muda. Sedikit gelap kalau menurut saya. Sebetulnya saya lihat di sini kan mortar dari produk GE ini kan banyak ya. Cuman mungkin kita sementara kan bahas tiga tipe ini ya. Jadi thin bed, plaster sama Asian. Yang lain tuh kurang lebih biar sobat ini semua paham bahwa GE mortar ini kan produknya selain tiga tadi itu apa saja itu. Jadi untuk GE mortar itu sebenarnya kita produk cukup komplit Pak. Mulai dari perekat bata, plesteran, Asian tadi. Kita juga punya perekat keramik. Oh ya. Kita punya nut keramik. Terakhir kita punya untuk grouting panel lantai dan skrit. Oh, skrit ada juga. Ada juga. Terus satu lagi yang tidak ketinggalan adalah beton instan. Oh, ya, jadi cukup komplit Pak. Ya, makanya untuk mencoba istilahnya semua kebutuhan sudah diproduksi ya. Sudah ada. Dan ini memang diproduksi oleh PT Sinar Indogreen Kencana ya. Maksudnya dia memproduksi memiliki pabrik lah. Ya. Jadi kita produksi mortar, bata ringan dan panel lantai. Kita punya pabrik sendiri, kita punya factory dan beberapa plant untuk produksi. Jadi lini produksinya masing-masing Pak. Oh, jadi tidak di satu tempat itu ya? Satu tempat, cuman memang beda-beda. Kita punya satu kawasan lah. Ya, satu kawasan. Cuma kita punya beberapa plan sendiri-sendiri. Oke. Jadi kan memang ini bisa dipastikan mortar dari GE ini kan memang diproduksi sendiri. Betul. Jadi bukan hanya repacking. Ya. Jadi mungkin bisa saya tambahkan, jangan khawatir juga untuk masalah stok. Oh, stok ya. Biasanya mungkin ada kekhawatiran, terutama di beberapa yang pengambilan besar itu mungkin karena kekhawatiran stoknya tidak ada atau produksinya cuma sedikit. Produksinya sedikit. Untuk Grand Elephant sendiri kita produksi memang cukup Pak, cukup besar. Jadi kemampuan pabriknya itu memang pabrik kita untuk produksi cukup besar. Jadi kita bisa melayani untuk kebutuhan yang kebutuhan proyek besar lah. Proyek-proyek besar seperti itu Pak. Nah ini menyangkut tadi bahwa stok atau kebutuhan berapapun bisa disuplai ya. Nah ini yang perlu saya tanyakan, mortar dari GE ini misalnya harus kita simpan, kira-kira sampai berapa lama dia bertahan? Untuk mortar sendiri, semua produk mortar kita kurang lebih 6 bulan sampai 10 bulan. Oh berani, cukup lama ya? Iya, karena ini kembali tergantung kondisi lapangan untuk penyimpanan Pak ya. Anunya ya, gudangnya. Betul. Sama istilahnya menempatkannya. Betul. Jadi ini syaratnya dia tidak boleh langsung bersentuhan, ada palet lah. Mungkin di atas palet. Ya. Juga kelembapannya ruangannya sendiri juga berpengaruh. Oh gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa bertahan sampai 6 bulan. 6 bulan. Berarti ini gini ya. Karena 6 bulan itu cukup lama sebetulnya. Betul. Semen itu rata-rata tidak berani selama itu. Berarti kan campuran aditif untuk memperlambat
memperlambat proses pengerasan ini kan cukup baik di, Ya. di mortar GE ya. Dan kemasannya itu selain sak, ini di dalamnya ada plastik atau apa barangkali? Kalau kita memang tergantung kebutuhan. Ya. Kembali lagi karena kita ada beberapa macam tipe itu tadi. Ya. Kalau untuk di project, nah contoh ini Pak. Saya gitu ambil ya. contoh GE 110. Nah, Jadi untuk produk GE yang belakangnya ada kode 10-nya, Iya. ini kan biasanya larinya ke project, Pak. oh, jadi Nah, cepat dipakai. Karena fast moving cepat dipakai, Ya. dia saknya mungkin satu lapis saja. Oh, begitu. Iya. Jadi kan nggak mungkin di project itu sampai disimpan sampai berbulan-bulan. Betul ya. Hanya hitungan minggu saja biasanya Langsung sudah habis ya, benar. Seperti itu. Yang membedakan Tapi ya. untuk Yang premium itu yang tadi. premium, nah kita sak ini ada sak kertas dan Di luarnya dalamnya ada plastiknya. Oh. Makanya itu kita bisa Mampu bertahan sampai bertahan 6 kurang lebih bulan 6 itu. bulan itu Iya. tadi. Cukup lama. 6 Cukup bulan. lama. Karena kan mungkin kalau di retail atau toko, Ya, kadang-kadang misalnya toko atau distributor menyimpan stok lah stok istilahnya. ya, betul. Itu tidak perlu khawatir bahwa ini akan cepat mengeras dan tidak bisa dipakai seperti itu. Iya. Nah, Ya, itu Sobat Imin kan jadi bisa lebih paham dan tidak perlu khawatir seandainya kelamaan tidak dipakai, istilahnya proyeknya itu berhenti beberapa waktu itu masih bisa dimanfaatkan. ya, asalkan tempat penyimpanannya. Ya, dengan catatan itu tadi ya. Jadi itu tadi tiga tipe mortar yang kita bahas. Meskipun masih ada tipe-tipe lain yang belum sempat kita bahas. Barangkali mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada Pak Adit tentang apa yang sudah disampaikan. Karena di video semen mortar yang kita bahas sebelumnya itu ada Pak Adit, apa namanya? Beberapa pertanyaan di kolom komentar tentang semen mortar. Barangkali beberapa pertanyaan itu bisa Pak Adit membantu untuk memberikan jawaban atau penjelasan yang lebih detail. Apa kira-kira pertanyaan yang mau itu apa saja itu? Pertanyaan pertama nih Pak, dari Dian Sweet. Nah, pertanyaannya, kalau untuk pasang keramik lantai menggunakan semen apa? Jadi untuk memasang keramik lantai itu dari produk GE sendiri ada perekat keramik GE 400 ataupun 410. Kalau untuk aplikasinya sendiri ketebalan kurang lebih di 3 mili. Tipis. Ya. Jadi untuk GE 400 ini bisa digunakan untuk di eksterior maupun interior, area kering dan basah. Kalau untuk GE 400 bisa di interior, area kering. G400 juga bisa dipakai di keramik dinding. Untuk dinding. Jadi tidak hanya untuk keramik lantai, tapi juga bisa untuk keramik dinding. Jadi mungkin saya tambahkan bahwa yang dimaksud area kering sama basah itu, kering itu mungkin yang dimaksud Pak Adit kan area kamar mandi barangkali. Pak. Ya. Iya. Oke, jadi kalau yang kering itu area ruangan atau kamar. Mungkin seperti itu ya. Pertanyaan keduanya dari Turut Haryanto. Ini untuk acian dinding masih perlukah ditambah semen biasa? Untuk acian dinding khususnya untuk GE mortar tidak perlu ditambah apapun lagi. Tidak perlu ditambah material apapun lagi. Mau itu semen, mau itu kapur, tidak perlu. Karena semua sudah kita paketkan, istilahnya kita campur di satu, tinggal ditambah air saja. Cukup air ya. Cukup air, Pak. Ya. Betul. Jadi tidak perlu menambah material lain untuk di acian dinding. Istilahnya meskipun mau meningkatkan kualitas dari acian itu sendiri pun tidak perlu ya. Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Karena acian ini sudah kita istilahnya fabrikasi sedemikian rupa ya, sudah. untuk secara kekuatan dan kemudahan aplikasi. Ya. Nanti kalau ditambahi material lain bisa jadi Justru secara merusak. aplikasi lebih susah. Sulit ya, Nah, lebih sulit. atau mungkin malah nanti hasilnya kurang maksimal. Betul. Ya. Seperti itu.
Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, dari Edi Sampurno. Pertanyaannya, untuk plester bata merah menggunakan jenis apa? Karena dinding saya sudah keropos karena sering kebanjiran. Untuk masalah plesteran ini tadi kan saya sudah jelaskan di awal tadi. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit lebih mendetail. Diulang ya. Nah, jadi untuk plesteran sendiri di bata merah apakah bisa? Bisa. Karena ketebalan plesteran ini kan kurang lebih di 1 cm. Jadi untuk plester bata merah pun masih bisa. Masih Katakanlah memungkinkan. memang harus ketebalannya lebih dari 1 cm, bisa tetap memakai 2 kali aplikasi. Oh, Seperti itu, Pak. 2 kali Jadi, aplikasi. Plester ini bisa ditumpuk. Ya. Walaupun istilahnya ketebalan setting kami adalah di 1 1 cm. cm. Tapi kalau mau ditumpuk tetap bisa. Asalkan itu tadi Tahap ya. bertahap, Ya. 2 kali aplikasi. Tidak. Kalau memang ketebalannya lebih, supaya kekuatannya lebih baik, bisa ditambahkan perekat bata ringan GE100 atau Oh, iya. GE110. Betul. Untuk Seperti istilahnya itu. anunya. Tambahan perekatnya tadi Iya. ya. Jadi jika dikehendaki ketebalan 2 cm itu tidak bisa langsung sekaligus 2 cm. Tidak bisa Ya. sekali aplikasi, Pak. Sekalian berarti kan harus dua tahap, Dua tahap. plester ya. 2 tahap plester. Mungkin kalau bisa di lapangan, mungkin yang awal bisa di model atau metode Di kamprot. kamprot istilahnya di kamprot jadi kasar dulu lah. Kasar dulu. Nggak perlu halus. Biasanya kan dilempar seperti itu. Ya, dilempar. Nah, baru yang kedua didiamkan kurang lebih setengah hari sampai Ya. 1 hari, besoknya mungkin bisa Baru di finish lah. Finish, ya betul. Langsung finish Di dengan aplikasi atau ditimbang. ketebalan yang rata. Ya, seperti itu, Pak. Sepertinya apa yang disampaikan Pak Adit sudah cukup jelas, lengkap, dan semoga Sobat Timit semua juga dapat dengan mudah memahami produk-produk mortar dari Grand Elephant ya, GE dengan tipe dan kegunaannya. Yang perlu kita tahu juga nih Pak Adit ya, di mana kita bisa mendapatkan produk semen mortar Grand Elephant atau GE ini yang bergambar gajah ini. Jadi untuk mendapatkan produk GE sebenarnya kita ada beberapa distributor. Salah satunya mungkin PT 3 Mitra Surabaya, Pak. Jadi mungkin bisa langsung ke 3 PT 3 Mitra, Mitra, ya, iya. untuk mendapatkan produk-produk dari GE termasuk GE Mortar. Oh ya, Seperti termasuk itu. semen mortar. Ya. Berapapun kebutuhannya akan Apapun kebutuhannya kita bisa melayani seperti Oke. itu, Pak. siap. Jadi gini Pak Adit tadi sudah disampaikan panjang lebar. Kira-kira boleh nggak saya minta bantuan Pak Adit untuk memberikan contoh pengaplikasian meskipun sederhana ya, karena ini kan bukan di proyek. Misalnya pengaplikasian semen perekat atau tin bed direkatkan dengan bata ringan, barangkali ya kecil-kecil aja lah istilahnya, untuk edukasi kepada Sobat Timit bagaimana mengaplikasikan mortar GE ini. Boleh, Pak. Jadi Bisa, ya? mungkin setelah ini kita bisa Ya, aplikasi nanti kita perekat. ya nggak usah dalam bidang yang besar. Oh, iya. Intinya kan sampel atau contoh aplikasi perekat ini saja. Iya. Ini contoh Jadi ini contoh untuk perekat GE100 Pak, ini yang kita pakai untuk tin bed ya. untuk tin bed. Ya. Kita coba aplikasi. Ini buatannya Ini juga. hanya sebagai contoh saja. Jadi kalau tin bed bisa, kalau yang GE100 10 50 kilo, kalau yang GE100 40 kilo. Jadi aslinya kayak gini ya. Ya, Aslinya kayak ini yang 100, ini yang 110. Nah, ini yang sampel untuk demo saja. belum tercampur. Ini mau mencoba tin bed, waktunya kurang lebih 3-5 menit nanti. Semen dah.
butuh semen. Ini aja nah. Untuk aplikasi perekat GE100 mungkin bisa dilihat di sini Keencerannya. keencerannya Ya, kurang lebih seperti ini ya. kurang lebih seperti ini. Agak keras sedikit tidak apa-apa, biar untuk memudahkan aplikasi saja sebenarnya. Jadi Tergantung- biar nggak belepotan. Tergantung tukangnya nanti ya. Tergantung tukangnya, asal tidak terlalu encer. Ya, Jadi seperti ini. Nah, dituang masih ada yang tersisa di trowelnya. trowelnya. Ini dicoba aplikasi. Nah, ini kurang lebih jadi alur-alur semen ini. Kalau memakai trowel ada alurnya seperti ini. Jadi ini memudahkan untuk kerataan dan kerapian. Nah, dibersihkan pinggirnya. Nah, ini kalau memakai trowel bisa dilihat di sini Ketebalannya rata, relatif ketebalannya ramah. relatif sama, Hmm, tidak ada rongga. ya. Ininya ya, Nah, kurang lebih 3 mili. lihat, dan ini pun sudah bisa diangkat. Oh, seketika langsung bisa diangkat, berarti memang langsung lengket Iya, meskipun belum kering ini. belum kering. Ini loh, ini belum kering ini. Belum kering. Loh. Cuma Ya, sebenarnya kalau istilahnya mau dirubah posisinya masih bisa. ya. Nah, Misalnya mau ngeratain, mau meratakan, nah ini kan masih bisa digeser. ya. Tapi sudah bisa diangkat. Ini sudah. Wah, Karena tadi, itu tadi digeser. iya. Bisa. Tapi udah bisa tadi betul. Betul. Mungkin itu juga diperhatikan alatnya, jangan sampai terlupa. Standarnya memakai trowel sesuai ukuran bata. Kalau bata tebal 10, memakai trowel tebal 10. Siapa juga cetok dan palu karet. karet. Hmm. Ini tadi demo contoh pemasangan anu ya, apa namanya? Bata Bata ringan dengan tin bed 100. 100 G100 ya, G100. Tadi udah dicoba bahwa seketika aja langsung bisa diangkat. Tadi belum ada 2 menit mungkin malah sudah langsung berani diangkat. Jadi sudah menempel antara bata yang bawah sama yang atas. Nih. Contoh anunya, barangkali kan Sobat Timi nanti mau mengaplikasikan itu kurang lebih seperti apa yang sudah didemokan Pak Adit. Gitu. Ini justru sekalian coba mau ditambah 1 bata lagi, nanti mau dicoba diangkat juga. Semennya kurang.
Sudah berani ya. Loh, ini seketika loh ya. Bisa dibuktikan. Semoga Sobat Timit semakin yakin menggunakan mortar GE. Demo tahu sendiri belum ada. Berapa menit sudah lengket. Jadi kelekatannya kalau tadi dibilang di perbincangan awal kita kan Ya. kurang lebih di 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Ini malah belum ada 2 menit nih. Langsung diangkat ya. Tapi memang ini kondisi masih basah, belum Ya, kering. belum Nanti kering. kalau sudah kering otomatis kekuatannya bakal lebih baik. Seandainya nanti udah kering, misalnya ini dihancurkan, pasti ini tetap menyatu. Yang pecah Ya. batanya. Yang pecah bakal batanya. Batanya, bukan semennya. Berikutnya kita akan mendemokan GE 200. Kalau ini plester ya? Ini plester, Pak. Ya. Plester. Plester tanpa aci ini. Bukan, Pak. Ini plesteran di Iya. Plester atas di ini, ya. bata kan? Di atas bata ringan. Jadi bukan render, Bukan render, bukan teras ram. bukan teras ram. Kekentalannya nanti juga perlu diperhatikan. Plesteran itu biasanya memang tergantung aplikasi di lapangan. Mungkin kalau aplikator atau tukang mau melakukan kamprot dulu kan Oh biasanya ya, pakai gimana ya? istilahnya adukan yang agak Kasar. kasar, agak keras, Kering, agak kering. agak kering. Tapi kalau untuk digelar biasanya memakai adukan yang sedikit encer. Ya. Depan aja. Nah, ini kita coba aplikasikan sedikit. Ya, karena semuanya juga terbatas sampelnya. Ini istilahnya digelar dulu. Rata. Bahkan 5 mili pun nggak apa-apa seandainya memang Kalau memang bisa, nggak apa-apa, Pak. ya. Tapi kadang-kadang mengejar kerataan tuh kadang Agak susah. agak susah. Batanya memang Masang bata di dalam lapangan. bidang besar ya. Ah, Kalau ini apalagi karena kecil, Karena kecil mungkin lebih mudah. ya bisa tipis. Nah, ini Ya, ketebalannya ini karena enggak. kan bidangnya juga nggak terlalu besar. Ya, istilahnya cuman jadi kalau memang bisa setengah senti atau 5 mili udah cukup. Bisa. Bisa. Dan ini batanya juga tidak perlu dibasahi. Nggak perlu. Kalau untuk plesteran, kondisi bata kering seperti ini sebenarnya tidak masalah. Ya, Nah, beda cerita kalau untuk render. Ya, Kalau harus render, dibasahi. memang sebisa mungkin dibasahi. Karena apa? Render sendiri karena dia tipis, otomatis nanti susutnya agak cepat. Ya. Jadi Kalau dia terlalu cepat susut, nanti jadinya retak. ya. Seperti itu. Nah, diratain coba ya. Ya. Mungkin itu Ya. Aplikasi untuk plasternya. aplikasi Ya. untuk
GE 200. Oke, 200. Plesteran di atas bata Sangat ringan. praktis. Tidak perlu menambah material lain, apapun ya. cukup tambah air saja. Kekentalan perlu diperhatikan ya. Kekentalan perlu diperhatikan, disesuaikan dengan metode aplikasi. Ya, Jadi kalau untuk kamprot mungkin bisa lebih sedikit kering. lebih kering. Ya. Kalau untuk digelar mungkin seperti ini, Diencerin. agak encer sedikit Ya, nggak masalah. mamel lah. Asalkan jangan terlalu encer, karena kalau terlalu encer nanti Melotrok semua. ya, malah rontok. Iya, Cara rontok aplikasi semua. ini lebih menyusahkan Iya. daripada memudahkan. Ya. Oke, terima kasih. Semoga Terima ini demo ini cukup membantu dan mengedukasi Sobat Timit ya, bahwa aplikasi dengan mortar GE ini sangat simpel sekali, dan apa namanya, keringnya pun istilahnya sudah belum waktu yang lama aja dia sudah bisa sudah lengket lah gitu. Ya begitu Sobat Timit. Terima kasih Pak Adit sudah bersedia hadir di studio kita, dan semoga Sobat Timit semua juga tercerahkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Adit tentang produk Grand Elephant, khususnya di semen mortar. Dan untuk Sobat Timit, jangan lupa selalu share, like, comment, and subscribe video ini agar kita terus bisa mengembangkan video ini, edukasi tentang bangunan yang tentunya akan lebih bermanfaat bagi Sobat Timit semua. Selalu gunakan material modern berkualitas sebagai pilihan cerdas untuk bangunan Anda. Salam ngobang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.